dalam mes, terus kita tungguin sampai akhirnya tangisan dan raungan dan jeritan itu hilang. Udah satu-satu tuh kayak udah mulai hening kan, agak berkurang ya. Iya agak berkurang, terus lama-lama dia total. Kita tunggu lagi deh gitu, bentar lagi gitu kan. Nah, benar keluar bapaknya. Kita suka kayak dengar bunyi pantopel suara pramugari gitu, kotak gitu. Padahal kita pada pakai sepatu kets, kan bukan suara kita berarti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Bolot Wasisol di dalam channel Circle Gaib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam tema Cemas Gak kali ini, gue udah ngadirin nih narasumber yang udah pastinya akan bercerita horor. Langsung aja nih, kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ana. Halo. Apa kabar? Baik. Kesibukan apa Kak Ana? Kesibukan lagi nulis novel sama buat konten. Nah, teman-teman nih yang belum tahu Kak Ana ini siapa? Jadi Kak Ana ini juga salah satu konten kreator horor. Nama channelnya apa Kak? Cerita horor milenial. Oh, cerita horor milenial. Di situ ada apa aja Kak? Sama penelusuran juga ada. Ya. Explore lah ya. Terus ada podcast horor juga. Kayaknya seru nih teman-teman. Mungkin suatu saat nanti kita bakalan collab sama cerita horor milenial. Amin. Oke Kak, tadi kita di belakang sempat ngobrol ya Kak Iya. ya. Katanya Kakak pernah diganggu ya ketika Kakak ngontrak di salah satu dekat bandara Kak. Iya, aku ngekos waktu itu. Oke, boleh ceritain sedikit Kak gimana ceritanya? Boleh. Pada saat itu aku lagi ngekos karena kegiatan training yang lumayan menyita waktu perjalanan dari rumah aku di Jakarta menuju ke Cengkareng ya. Jadi aku mutusin untuk ngekos aja dulu selama training ini berlangsung. Nah, pada saat itu aku dengar kabar kalau ada salah satu maskapai yang jatuh. Tahan dulu Kak Ana. Iya. Dengernya aja udah merinding nih. Wah teman-teman semua nih pasti ceritanya bakalan epic banget nih. Tapi sebelum kita masuk mendengarkan cerita dari Kak Ana ini, jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Langsung aja nih kita masuk ke segmennya Cemas Gak, cerita masyarakat gaib. Aku ngekos itu normal-normal aja tadinya, ya seperti sebuah kosan di daerah bandara, nggak jauh dari daerah bandara, dan banyak rumah-rumah pribadi yang dijadikan kos-kosan, dan juga beberapa mes disewakan untuk mes maskapai. Nah, kebetulan kosan aku itu berhadapan dengan mes salah satu maskapai yang jatuh gitu. Nah, pada saat itu aku lagi training, mendengar kabar sekitar siang lah ya, setelah makan siang itu, bahwa ada salah satu maskapai yang jatuh, dan teman aku beberapa juga kenal sama korbannya. Ada salah satu pramugari yang dia kenal. Nah, akhirnya kita ya kayak, aduh sedih banget ya gitu kan, apalagi kecelakaannya cukup tragis banget dan sangat heboh lah gitu. Di situ terus kita langsung mikir kan, bukannya ini mesnya di depan kosan kita ya gitu kan. Terus ya udah deh, kalau memang nanti ada maksudnya wartawan atau maksudnya orang yang berbelasungkawa ke mes itu, ya kita udah tahu kalau emang kita berdekatan, jadi kalau berisik-berisik tuh pasti udah wajar lah gitu. Oke, akhirnya aku pulang, dan teman-teman trainingku nggak ada yang ngekos di tempat aku ngekos. Yang ngekos di sini adalah teman-teman junior yang memang masih aktif terbang, lakukan training beda ya. Jadi ada beberapa yang stay di situ karena lagi nggak terbang. Nah, aku pulang training, mandi, terus aku makan bareng sama teman-teman ini. Terus kita denger ada ribut-ribut, teriak-teriak, nangis dari arah luar. Karena kita tadi mikir kan, nggak apa-apa lah kalau jerit-jerit kayak gitu, mungkin lagi berduka atau memang ada ya temennya akrab mungkin kan, atau keluarganya yang datang ke situ.
jadi mungkin lagi berduka. Jadi kita mikir ya udah mungkin seperti itu. Tapi karena cukup lama teriakan dan jerit-jeritnya, akhirnya kita memutusin kayak untuk ngecek aja deh apa sih yang sebenarnya terjadi, bener nggak seperti dugaan kita itu. Kita rame-rame ke seberang, kita jalan ke situ, dan bener tuh Mas, ada teriakan, ada nangis, raung-raung di satu rumah. Jadi kan biasanya ada dua, nah satu rumah ini yang sumber suaranya itu. Padahal lampunya menyala semua. Kita menunggu di luar karena kita nggak bisa masuk kan, bukan properti kita juga. Kita menunggu kalau mungkin ada yang bisa kita tanya di situ, tapi nggak ada yang keluar sama sekali. Jadi cuma teriakan, jeritan. Nah karena agak merinding juga kan, terus kayak udah mulai malam, ya udah deh kita kembali aja deh gitu kan. Terus juga nggak ada yang bisa kita tanya. Yang penting kita udah memastikan bahwa ini dari tempat ini yang sumber suara itu. Kita baliklah ke kosan masing-masing, ke kamar kosan masing-masing. Itu cukup lama tuh, walaupun agak nggak terlalu deket, tapi kita masih bisa dengar itu suaranya. Sampai akhirnya aku mutusin buat udah tidur aja deh, karena aku besok harus bangun pagi lagi untuk training. Aku nggak cerita sama temen training karena aku nganggapnya kayak ya mungkin berduka masih seperti itu ya. Jadi ya udah aku lanjutin training, pulang lagi ke kosan pada saat mau maghrib, ngelakuin hal yang sama seperti sebelumnya, dan di waktu yang sama itu kita dengar lagi suaranya. Sama persis kayak jeritan, raungan, tangisan kayak gitu. Karena di krunya ya teman-teman aku ini yang sama yang kemarin juga, mereka terbangnya kan Vendel. Vendel tuh kayak terbang misalnya Jakarta ke Semarang, Jakarta lagi, jadi nggak menginap ya. Jadi terbang Vendel balik lagi ke Jakarta. Berarti kan mereka lagi nih yang kemarin mendengar bareng aku. Nah, akhirnya udah kita harus tanya nih, kenapa sih udah 2 kali nih kayak gini gitu kan. Ada apa sih sebenarnya? Akhirnya kita ke mes itu lagi. Kita jalan, kita tunggu, masih keadaannya kayak gitu, nangis, ngeraung, apa segala macam. Sampai akhirnya adalah si penjaga mes ini. Penjaga mes ini datang sama bapak-bapak, ya agak lumayan tua lah ya, masuk ke dalam mes, terus kita tungguin sampai akhirnya tangisan dan raungan dan jeritan itu hilang. Udah satu-satu tuh kayak udah mulai hening kan, agak berkurang ya. Iya agak berkurang, terus lama-lama diam total. Kita tunggu lagi deh gitu, bentar lagi gitu kan. Nah benar keluar bapaknya dengan penjaga mes. Si penjaga mesnya ini kita tanya setelah bapaknya pulang kan, Pak, ada apa sih Pak? Ribut-ribut udah dari kemarin gitu. Kok ada teriakan, nangisan, lagi ada apa Pak di dalam gitu. Terus bapaknya kayak sambil nyalain rokok gitu, dia kayak, ya tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Neng gitu. Apalagi sama wartawan, pasti kan akan heboh loh kok sampai tahu lah gitu. Terus teman aku bilang, ya udah cerita aja sih Pak gitu kan. Ya udah akhirnya bapaknya cerita. Sebenarnya tuh udah aneh dari sejak kejadian kemarin pesawat jatuh itu. Kan saya beres-beres nih Neng gitu ya di kamar salah satu pramugari yang jatuh itu. Nah kok padahal kan gak hujan ya, gak hujan, terus gak ada yang bocor, kamarnya itu kayak ada becek-becek, kayak jejak kaki gitu. Bercak gitu ya? Kalau ada, jadi kan kalau tergenang kan semuanya tuh. Yeah. Jadi cuma kayak ada ini air, di sini air, di sini air. Jadi ada kayak jejak-jejak gitu. Dan itu baunya itu kayak bau amis kata dia. Amis? Bau amis? Iya bau amis. Aku bilang maksudnya ada bangkai atau apa Pak, bangkai tikus atau apa kan. Karena kan kita mesti mikir ke arah ya kalau bau-bauan pasti kan ada bangkai tikus atau binatang lain lah gitu. Nggak ada katanya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya udah ngecek sampai ke atas nih, nggak ada yang bocor, nggak ada bangkai tikus atau bangkai kucing kata dia. Terus baunya tuh kayak apa, pamisnya sampah atau apa? Iya kayak bau-bau sampah, terus bau kalau kita ke pasar ikan gitu. Iya, amis gitu. Amis gitu kan. Oh gitu Pak, saya bilang gitu kan. Iya katanya, itu yang pertama. Aneh keduanya ini adalah dari kemarin itu pramugari yang ada di sini kesurupan.
Siapa Pak yang kesurupan gitu, saya nanya kan gitu Iya. kan. Ya hampir semuanya itu yang jerit-jerit teriak-teriak tadi itu juga kesurupan setiap setelah habis maghrib katanya gitu. Terus yang tadi itu orang pinter Pak, kita tanya lagi kan. Iya itu tadi orang pinter. Oh terus gimana Pak, apa katanya gitu, kita nanya kan. Nah kata orang pinter ini Mbak, sebenarnya di kamar itu yang punya kamar lagi seneng-senengnya terbang. Oh gitu Pak. Terus katanya orang pinter ini bahwa si yang punya kamar ini minta disediain koper seragam sama bunga. Bunga apa Pak gitu kan, kita tanya lagi. Yang bunga kesukaannya dia, bunga mawar. Jadi ada satu ruangan khusus yang memang disakralkan gitu maksudnya. Enggak juga kamar, jadi kamarnya si Iya, jadi kamar itu pramugari. satu pramugari itu. Iya, Ya. yang ada jejak kaki Iya. basah-basah itu kamarnya si salah satu pramugari yang meninggal. Dan ini menurut si orang pintarnya karena pramugari ini lagi senang-senangnya terbang. Nah karena senang-senangnya terbang jadi ingin disediain menurut si bapak orang pintar ini. Terus kata teman aku, ya udah Pak dilakukan aja, mungkin bener kali ya namanya masih pada muda kan, akhirnya ngomong kayak gitu. Iya kok nanti pasti kita syariatin lah kayak kata si bapak ini gitu. Ya udah Pak, ada yang bisa kita bantu nggak Pak gitu. Ya kalau misal seragam sih kita bisa lah dari pramugari yang lain, kan kita beda seragam nih karena aku bukan dari maskapai ini. Dari seragam ini bisa minta, tapi kayaknya kalau koper ini yang susah karena kan koper ini kan satu pramugari cuma punya satu dan kopernya yang punya kamar juga kan udah jatuh bersama pesawatnya, dia bilang. Nah teman aku bilang aku punya koper, pakai koper itu aja Bu, bisa kali ya Pak gitu. Ya udah boleh pinjam aja mungkin bisa. Ya udah dikasih pinjam, dilakuin lah sepertinya karena kan besoknya aku training lagi. Nah besoknya itu aku dengar kabar kalau si bapak ini udah melakukan menaruh koper apa segala macam. Terus kita tanya kan karena teman aku mau minta balik kopernya, gimana Pak gitu. Ya alhamdulillah sih Neng, sejak dilakuin kayak gitu nggak ada yang kesurupan katanya. Oh ya udah. Terus gimana Pak koper saya kapan balik katanya teman aku itu. Ya nanti saya tanya dulu sama orang pinternya udah boleh belum, maksudnya nggak disediain itu lagi gitu. Ya udah akhirnya nggak lama, beberapa nggak nyampe 1 bulan ya, saya dengar kabar kalau perusahaan ini dinyatakan tidak beroperasi lagi. Stop gitu Pak maksudnya. Stop karena kecelakaannya cukup ini parah ya. Jadi tidak mendapatkan izin lagi untuk beroperasi, akhirnya semua pramugarinya juga kan udah nggak tinggal di sini lagi, kosong lah mes ini. Nah aku pikir kan ya udah dengan ditaruh apa segala macem gitu kan udah nggak akan ada kita didengar-dengar yang aneh-aneh lagi di tempat itulah gitu. Apalagi di situ aku masih training kan dan masih ngekos. Nah posisinya setiap aku misalnya atau teman aku pulang agak malam dan ngelewatin tempat itu, kita suka kayak dengar bunyi pantopel suara pramugari gitu, kotak 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 gitu. Padahal kita pakai sepatu kets, kan bukan suara kita berarti kan. Terus bahkan aku pernah lihat ada sosok kayak pakai seragam maskapai itu, rambutnya bergaya pramugari juga, bawa koper, masuk ke dalam mes kosong. Masuk ke mes itu kan? Masuk. Makanya aku pikir, oh ya berarti ya mungkin menyerupai gitu kan. Tapi ya jadi agak menyeramkan lewat situ. Makanya kita pilih jalan lain aja setelah kita dapat kayak penglihatan kayak gitu, kayak ngerasa dengar suara-suara suara pantopel gitu kan. Terus yang ketiganya kita suka nyium bau-bau busuk sama bau amis deket situ. Kalau kita lewat situ, akhirnya kita memutuskan buat nggak usah deh, kita lebih baik lewat yang sebelah sana aja, arah sebelah sana. Jadi muter kakak. Iya. Jadi ada 2 jalan sih. Kita ambil arah ini aja karena juga waktu pada tahun itu kan masih
perumahannya banyak yang kosong. Jadi Nah, mereka untuk beli kejadiannya, sorry aku invest. potong. Kejadian tahun berapa ini Kak? Janganlah. Nggak Ya, apa-apa, disebutin aja. ya tahun 2000 sekian lah. Nah, tahun Iya. 2000 sekian. Jadi memang agak di private ya Kak ya, dari Kakak Iya, sendiri ya. iya. Oke. Takutnya kan teman ada yang nanya nih, tahun Iya, berapa Bang? Tahun iya, berapa gitu. pasti tahu lah gitu. Jadi di private teman-teman Iya, dari Kakak jangan sendiri. dari mulut aku lah. Oke. Pokoknya intinya, ya ini cerita yang aku alamin dan sosoknya seperti apa, bagaimana itu kita memang melihat penampakannya dan tapi kita nggak tahu ini apakah kan orang yang sudah meninggal pasti kan nggak mungkin Iya. ya nggak mungkin hadir lagi di antara kita kan, tapi kita melihat sosok yang menyerupai seperti itu. Oke nih, dengar ceritanya Kak Ana meskipun cuma sedikit pengalaman perjalanan hidup Kak Ana nih bener-bener ya aku bilang di sosok di teror banget ya Kak ya, karena memang ketika Kak Ana tinggal di lokasi itu dan apalagi Kakak waktu itu baru apa Kak di situ kondisinya masih training ya, waktu Iya, itu masih training. training sih untuk jadi senior. Iya, Jadi iya. dan udah gitu mendengarkan kejadian itu. Iya. Sampai Kakak tahu lokasi itu seperti apa, Ya, karena angkernya. benar-benar dekat gitu loh, nggak terlalu jauh dan memang sebelumnya ya kita saling tegur sapa lah kalau nggak sengaja ketemu karena kan greetings gitu kan, halo dia gitu aja. Tapi memang secara personal aku nggak kenal sama korbannya, teman aku kenal. Kalau untuk terornya sendiri ke Kakak setelah kejadian itu, ada nggak sih teror yang bikin Kakak tuh ngerasa trauma banget gitu? Karena ditampakkan sosoknya atau apa gitu Kak? Iya, jadi aku ngerasa kayak diikutin kan ketika sampai depan kosan itu kan bau tuh. Karena kita apa ya kayak kok baunya gini beda gitu kan, kayak bau-bau yang biasa kita bilang ih kalau situ tuh bau amis, bau kayak bau sampah, bau itu. Nah ini tuh pas aku jalan mau ke kosan aku tuh baunya gitu. Memang aku nggak dengar suara tapi aku kayak kok bau gitu kan sepanjang aku jalan, padahal aku kayak nggak ada sampah di sekitar sini gitu kan. Nah begitu aku nyampe di depan gerbang kosan aku nengok refleks dan ya itu aku lihat kayak gitu sekelebat bayangan. Jadi aku kayak yang kayak diikutin gitu kan, kenapa jangan ikutin aku gitu kan. Cuman kayak antara yang siapa sih ngikutin kok baunya selalu seperti itu, sama seperti si penjaga mesnya cerita baunya itu bau amis, bau sampah. Teman-teman aku yang lewat situ juga bilang kalau lewat situ pasti bau amis, bau sampah, padahal bersih, maksudnya nggak ada sampah bangkai atau apa. Nah pas aku ngalamin sendiri, aku diikutin dan aku nengok dia seperti sekelebat gitu ya, di situ aku tahu kayak ya udah aku nggak usah lewat situ lagi deh gitu, daripada nanti ketemu yang sosoknya bener-bener real dan nyata banget gitu. Jadi karena agak sedikit peka ya setelah kejadian itu ya Kak ya? Atau memang dari sebelumnya kakaknya udah peka sama hal-hal gaib seperti itu Kak? Iya sebelumnya sih, cuma ya maksudnya ini nggak cuma aku yang ngalamin, teman-teman kosan aku juga ngalamin. Mereka ngelihat penampakan masuk ke dalam mes, terus nyium bau yang sama. Kan kita kan pasti cerita-cerita dong kalau itu, ih serem ya tempat itu gitu, sejak kosong begini. Nah karena nggak cuma aku doang, banyak yang ngalamin kayak gitu dan sebelumnya ada kesurupan juga di situ. Jadi kita yakin banget kalau tempat ini jadi kayak semakin nyeremin ketika tambah kosong gitu Kak. Nah ada lagi pertanyaan yang janggal banget nih. Jadi di dalam mes itu katanya tadi sempat ditaruh koper ya Kak ya, karena memang di dalam dia tuh kamarnya dia lagi suka terbang ya. Iya. Itu ketika naruh koper itu, jadi si praktis itu dapat isyaratnya dari siapa sih Kak? Nah itu aku nggak nanya memang, tapi kalau menurut si penjaga mesnya ini, dia nyebutinnya bahwa si orang pintar ini berkomunikasi. Kenapa ada seperti ini pada saat dia ngobatin orang-orang yang kesurupan ini, dia berkomunikasi. Kenapa ganggu? Seperti itu. Dia bilang, enggak sih nggak ganggu. Saya cuma mau terbang. Mana koper saya, mana seragam saya, gitu. Dan sampai pada akhirnya terjadilah kesurupan massal. Iya. Sempat di situ ya Kak ya? Iya di situ. Itu Kak Ana sampai nyaksin juga gitu? Aku di luar, karena aku nggak masuk karena propertinya kan maskapai beda, kita berbeda maskapai. Jadi aku di luar, tapi aku dengerin suara ribut-ributnya.
Oke. Dan suaranya emang agak nakutin sih gitu. Apalagi kita kan bener-bener deket dari suara itu. Karena kita jalan dari kosan ke situ. Nah, setelah kakak Ana nih tahu nih kejadian seperti itu, ada nggak sih trauma untuk terbang gitu kan? Trauma maksudnya terbang. Iya. Waktu itu aku nggak ada. Nggak ada sama sekali berarti. Karena kan ya takdir udah diatur ya. Iya. Jadi ya kecelakaan di maskapai lain belum tentu juga kita ngalamin. Dan kalaupun memang kejadian-kejadian aneh, janggal di mes itu pun juga ya karena kita ngalamin jadi kita percaya memang ada sesuatu yang di luar nalar kita. Terus yang kedua aku juga memang sering lihat sosok-sosok gitu, baik yang tampak benar maupun yang ya sekelebat gitu. Jadi emang aku percaya bahwa selain manusia itu ada makhluk lain. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin dari Kak Ana? Yang aku tambahin, Iya. ya kalau misalnya dengar cerita ini diambil aja yang baik-baiknya, yang buruknya dibuang aja. Boleh percaya atau enggak, tapi ini yang aku alamin dan teman-teman aku alamin. Kalaupun ada misalnya keluarga atau orang-orang yang masih tersinggung dengan cerita aku ini, aku nggak ada niat apa-apa untuk menceritakan ini, tapi ini hanya pure pengalaman aku aja. Tuh teman-teman, baru berapa menit gue dengerin ceritanya, gue udah merinding nih. Apalagi gue jabarin dari bawah sampai atas ya kayak, maksudnya dari perjalanan hidup Kak Ana ya. Gue denger kisahnya Kak Ana aja, ini udah bikin merinding banget nih. Nah teman-teman, sebelum gue menutup videonya, gue ngingetin sama teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa nih, mampir ke channelnya Kak Ana. Apa nama channelnya Kak? Cerita horor milenial. Cerita horor milenial. Di situ ada eksplorasi, ada penelusuran ya Kak ya? Ada penelusuran. Dan juga ada podcast horor. Nah, Kak Ana itu di cerita horor milenial itu sebagai apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Aku sebagai host. Sebagai host. Iya, sebagai host. Praktisi juga? Iya, aku merasakan, feel, melihat. Ya. Tapi aku nggak bisa kayak menyembuhkan orang gitu. Aku nggak ada skillnya. Oke. Jadi teman-teman tuh, nanti yang penasaran Kak Ana tuh kayak gimana ketika dia lagi telusur atau eksplorasi, boleh langsung intip aja tuh ke channelnya tadi cerita horor milenial. Oke, gue tutup aja video kali ini. Sekiranya apabila ada salah-salah kata, mohon maaf dari gue Bolat Waseso, Circle Gaib, pamit undur diri, dan Kak Ana dari Cerita horor milenial. Langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak kuat lokasi.